Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak kelas 5. Semoga tetap semangat dan selalu sehat dan tetap gembira ya dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, wabah COVID-19 masih berada di sekitar kita, jadi anda semua tolong untuk tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi ya, agar kamu tetap semangat, tetap berkarya, tetap belajar dari rumah. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita ke subtema 2. Pada tema 2 ini di pembelajaran 1 ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, kamu juga bisa buka buku tematikmu, jadi kita bisa baca bersama-sama ya. Nah, oke, kita mulai saja pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadi udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir di sini ya, bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Nah, ini contohnya ya, pada gambar ini kamu bisa lihat semua. Mungkin kamu pernah mengalami melihat saudaramu atau adik abangmu ya, yang berada di dalam inkubator ketika baru lahir, sehingga mendapatkan alat bantu pernafasan dari alat-alat medis kesehatan. Nah, lalu yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru yang paling bahaya ya. Oke, lalu yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, ini pasti kamu pernah mengalami ya. Ketika banyak asap, nah kita menjadi sesak kan saat bernapas. Oke, kita lanjutkan. Kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernafasan manusia. Lakukan kegiatan berikut bersama teman-temanmu. Nah, ini kita laksanakan kalau kita udah belajar di sekolah ya. Jadi kamu jangan lupa berdoa semoga wabah COVID-19 ini lekas berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah lagi seperti biasa di sekolah. Nah, ini ada teks berikut ini, kita baca bersama-sama ya. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung di rumah. Di rumah saja sudah tamat, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata.
partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per mili, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah, dari bacaan kuldesak lantaran jerebu di atas, buatlah pernyataan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut. Nah, tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Masih sama latihannya dengan yang kemarin. Kamu dilatih untuk membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa berdasarkan teks. Lalu kamu jawab sendiri ya. Buat dalam bentuk tabel seperti ini pertanyaannya. Oke, itu tugas kamu hari ini, nggak terlalu banyak. Tetap semangat walaupun belajar rumah, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan selalu gunakan masker ketika keluar rumah dan mencuci tangan dengan air bersih. Oke, dan air yang mengalir. Nah, tidak membuat kerumunan. Wabah COVID tak nampak tetapi dia ada di sekitar kita. Jadi mudah-mudahan ini lekas berlalu dan kita kembali ke sekolah seperti biasa lagi. Semangat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, dan tetap berkarya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.